kesejahteraan orang yang memiliki penyakit kronis gitu ya. Saya akan record buat teman-teman nanti kalau misalnya dibutuhkan lagi. Waktunya Mbak Nike untuk presentasi kurang lebih 30 menit sampai 45 menit ya Mbak Nike ya. Dipersilahkan. Baik. Oke teman-teman, selamat malam semuanya. Jangan bosan-bosan lihat muka saya, karena saya lihat ada beberapa orang yang tadi siang ikut Syarze, ikut Syabar lagi. Jadi ini beda banget dengan yang tadi siang. Kalau tadi siang mungkin lebih banyak yang relate ya, karena membahas tentang kecenderungan kepribadian. Jadi perfeksionis gitu ya. Jadi saya rasa banyak yang juga mengalami itu. Nah, kalau kondisi penyakit kronis memang lebih ke arah kondisi yang lebih khusus, klinis banget sebetulnya memang, tapi juga tidak menutup kemungkinan untuk kita semua orang awam pun juga tahu, karena siapa tahu mungkin bukan kita, tapi orang-orang di sekitar kita yang mengalami penyakit kronis begitu ya. Nah, jadi saya mohon izin share dulu. Temanya materi saya tidak terlalu banyak malam ini, jadi mungkin kita lebih banyakin diskusinya. Oke, saya mulai share screen. Mungkin bisa diberi feedback, kira-kira sudah kelihatan semua? Mungkin bisa lewat chat atau open mic. Sudah kelihatan? Semoga tidak ada gangguan jaringan ya. Kelihatan. Sudah ya, oke, baik. Ya, oke, saya mulai. Jadi memang seperti yang disampaikan Teh Sifat tadi, hari ini kita akan bahas tentang kesejahteraan psikologis penderita penyakit kronis. Nah, sebetulnya apa kesejahteraan psikologis? Nah, nanti kita akan bahas lebih banyak. Jadi, malam ini menu kita itu akan membahas tentang prevalensi penyakit kronis untuk melihat sebetulnya penyakit kronis ini bukan sesuatu yang asing di Indonesia ya, sangat banyak kasusnya. Kemudian yang kedua adalah definisi kesejahteraan psikologis atau subjective well-being khusus untuk penderita penyakit kronis, karena sebetulnya berbeda subjective well-being untuk kita-kita yang sehat dengan para penderita penyakit kronis. Kemudian yang kedua itu adalah simptom penurunan kesejahteraan psikologis pada penderita atau pasien penyakit kronis. Jadi sebetulnya kita juga bisa aware, kita bisa kenali gejalanya apa saja saat seseorang itu mengalami penurunan kesejahteraan psikologis. Kemudian ada faktor resiko yang juga akan makin memperburuk kesejahteraan psikologis untuk penderita penyakit kronis. Kemudian akan ada intervensi non-medis atau intervensi psikologisnya berupa apa, nanti akan saya sampaikan yang sederhana dan bisa langsung diterapkan begitu ya, bukan yang terapi-terapi atau psikoterapi yang rumit. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana jika kita adalah keluarga dari pasien atau penderita penyakit kronis. Sebetulnya kita juga bisa melakukan sesuatu untuk memberi dukungan emosional pada mereka. Nah, ini kita mulai masuk ke yang slide pertama, yaitu tentang prevalensi penyakit kronis. Nah, seperti yang kita lihat, memang sebetulnya penyakit kronis ini bukan penyakit yang asing ya di Indonesia. Kita bisa lihat dari data yang sudah dikumpulkan oleh Kemenkes. Jadi ini saya ambil 2 data, memang tidak terlalu baru. Yang di atas ini adalah data tahun 2014 dan yang di bawah data tahun 2017. Jadi yang di atas ini adalah data yang menunjukkan 10 penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Nah, ini yang paling tinggi itu adalah stroke, 21,1%. Kemudian bergradasi ya sampai 1,9%, dan kebanyakan kalau kita cermati itu adalah penyakit kronis. Jadi sebetulnya penyakit kronis itu adalah penyakit yang gampangannya tuh menahun gitu ya. Jadi bukan penyakit yang kalau kita minum obat terus sembuh, bukan begitu. Tapi penyakit yang memang harus kita jalani bertahun-tahun lamanya. Paling tidak minimal 1 tahun. Nah, itu terdiri dari apa saja? Banyak sekali. Jadi ada stroke, ada penyakit jantung, kemudian ada penyakit diabetes, tuberkulosis juga termasuk, hipertensi, liver, gagal ginjal, banyak sekali. Pneumonia itu tidak terlalu ya, karena pneumonia itu sebetulnya penyakit menular. Tapi efek atau dampak jangka panjangnya juga ada sebetulnya pneumonia.
begitu. Karena anak saya sendiri adalah penderita pneumonia dulu ketika bayi dan efeknya sampai sekarang masih ada. Nah, sebetulnya penyakit-penyakit kronis itu memang biasanya itu diderita oleh pasien yang usianya 50 tahun ke atas ya, karena memang organ-organnya sudah menurun kualitasnya atau memang sudah kondisi tubuhnya menurun begitu karena usia. Tapi dari penelitian di Riskesdas dari yang di bawah ini yang Anda lihat itu ditemukan bahwa ternyata sekarang usia pasien atau penderita penyakit kronis itu makin muda. Jadi bahkan pada usia produktif itu juga ditemukan penyakit kronis. Ini sejalan dengan penelitian saya kemarin. Kebetulan saya meneliti caregiver keluarga penderita penyakit stroke. Ada beberapa pasien yang saya jumpai itu usianya sekitar 40-an. Jadi kalau dari usia saya 38 ya, beda 3-4 tahun. Jadi yang ngeri sebetulnya ada sekitar 2 atau 3 orang yang usianya tergolong muda sebetulnya, tapi terkena penyakit stroke. Dan itu memang sudah dibuktikan oleh Riskesdas bahwa memang terjadi ya, maksudnya event itu terjadi di masyarakat. Nah, sebetulnya penyebab terbanyak itu adalah karena gaya hidup. Jadi ditemukan bahwa ternyata penyebabnya adalah 90-95% penderita penyakit kronis yang mengalami penyakit kronis di usia muda itu adalah karena gaya hidupnya atau gaya pola makannya itu kurang mengkonsumsi sayur dan buah. Kemudian 33,5% itu kurang aktivitas fisik. Kemudian 29,3% itu memang punya kebiasaan merokok. Dan sisanya karena obesitas. Jadi ada obesitas sentral, kemudian ada juga yang obesitas terjadi ketika dewasa. Nah, risiko-risiko inilah yang membuat usia penderita penyakit kronis makin muda gitu ya. Jadi ini memang harus kita waspadai. Bukan hanya orang tua saja yang mengidap penyakit kronis, tapi itu juga mengancam kita-kita yang masih muda. Oke, jadi ini membuat saya makin terdorong untuk men-sharingkan materi saya malam ini. Jadi kita juga bisa bersiap-siap begitu ya. Oke, nah kemudian yang tadi saya sampaikan sebetulnya kesejahteraan psikologis itu apa gitu ya, karena kesejahteraan selama ini yang kita pahami biasanya berkaitan dengan kesejahteraan fisik, kesejahteraan secara finansial atau ekonomi. Nah, kenapa kok ini kesejahteraan psikologis begitu? Nah, yang saya ambil sebetulnya ada banyak sekali dalam ilmu psikologi yang membahas tentang kesejahteraan psikologis. Jadi ada subjective well-being, ada psychological well-being, dengan banyak ahli yang membahas tentang ini. Nah, saya mengambil satu konsep milik Dinner. Jadi Dinner ini salah satu ahli yang mendalami tentang subjective well-being, terutama untuk penderita penyakit kronis dan lansia. Jadi ini yang saya ambil konsepnya, yaitu bahwa subjective well-being itu adalah kebahagiaan yang mengacu pada kepuasan hidup dan keseimbangan afeksi atau emosi antara emosi yang positif dengan emosi yang negatif. Nah, makin tinggi kesejahteraan psikologisnya, maka emosi positif yang dirasakan makin banyak. Atau sebaliknya ya, makin kita banyak atau sering merasakan emosi positif daripada negatif, maka subjective well-being-nya akan makin tinggi. Nah, kepuasan hidup yang dibahas di sini tadi sebetulnya merepresentasikan atau mewakili aspek kognitif atau pikiran dari individu tersebut. Kenapa kok ini juga dibahas? Karena bahasan penyakit kronis itu juga membahas tentang kemampuan kognitif. Karena penyakit stroke, kemudian ada demensia, itu juga berpengaruh pada kemampuan kognitif seseorang, begitu ya. Apalagi ketika kita bicara tentang lansia, itu akan sangat menentukan kepuasan hidup si pasien atau penderita penyakit kronis ini. Nah, dampaknya sebetulnya apa sih penyakit kronis tadi seperti yang Teh Sifat bahas? Apa dampak penyakit kronis pada kesejahteraan psikologis? Jadi sebetulnya yang dirasakan ketika kita tuh mendapat diagnosis ya. Jadi sebetulnya awal dari semuanya itu adalah ketika
kita menerima diagnosis menderita penyakit kronis tertentu, entah itu menderita stroke, menderita penyakit diabetes mellitus, bahkan hipertensi yang tidak terlihat wujud nyatanya kecuali kita melakukan pengukuran begitu ya, pengukuran tekanan darah. Nah, ternyata diagnosis itu adalah awal mula dari respon emosional yang tidak menyenangkan. Nah, itulah yang berdampak pada kesejahteraan psikologis. Nah, apa saja yang dirasakan? Yang pertama itu biasanya merasa berduka, kemudian merasa kehilangan dirinya karena penyakit yang dialaminya ini adalah misalnya ketika penderita diabetes mellitus itu didiagnosis, maka langsung dalam pikirannya, waduh, aku nggak boleh makan enak. Padahal makan enak itu adalah hiburanku. Nah, itu seperti dia merasa kehilangan kesenangan, kehilangan sebagian dari dirinya. Kemudian itu akan berdampak pada konsep diri yang negatif. Kemudian ada perasaan stres dan tertekan atau kecemasan yang tinggi tentang penyakitnya. Kemudian ada kehilangan harapan dan merasa tidak berdaya untuk menghadapi masa depan. Juga termasuk ada atau munculnya pikiran-pikiran negatif dan itulah yang memicu rasa nyeri atau pain. Jadi kebanyakan memang penderita penyakit kronis itu juga harus dikelola rasa sakitnya. Nah, ini yang akan dibahas oleh Mbak Mita ya nanti di webinar berikutnya tentang mengelola rasa sakit. Jadi kondisi psikologis itu mempengaruhi rasa nyeri yang kita rasakan. Nah, ini. Kemudian ini saya bahas, tadi kan saya menyatakan memang ada perasaan berduka yang dirasakan. Nah, ternyata perasaan berduka itu ada tahapnya. Jadi tidak langsung tiba-tiba berduka gitu aja ya, tapi bisa ada tahapan-tahapan atau ada prosesnya. Nah, biasanya ketika kita mengalami perasaan berduka ini, tadi misalnya ketika kita mendapat diagnosis begitu ya, biasanya yang pertama kali kita rasakan itu adalah denial atau penyangkalan. Jadi denial ini adalah tahap awal yang sebetulnya merupakan representasi atau bentuk mekanisme pertahanan diri kita saat kita dihadapkan pada realita yang menyakitkan. Kan kita semua ingin sehat ya, nggak kepingin sakit. Apalagi ternyata didiagnosis penyakit yang menahun atau tidak ada harapan untuk sembuh begitu. Seterusnya harus minum obat atau seterusnya harus diet dengan ketat. Nah, itu tentu menyakitkan secara psikologis. Jadi biasanya tahap yang dilalui awal itu adalah tahap denial atau penyangkalan. Biasanya yang keluar itu adalah kata-kata atau kalimat ini nggak nyata ini mimpi rasanya. Atau saya nggak percaya ini, semua ini baik-baik saja kok. Saya nggak ada masalah kok sebetulnya. Atau I'm okay, I don't need help, saya nggak perlu bantuan apapun. Nah, itu yang tahap pertama. Kemudian kalau ini berlangsung dan lingkungan itu memberi pengertian kepada si pasien ini bahwa itu memang realita yang harus dihadapi, biasanya pasien akan masuk ke tahap berikutnya yaitu anger atau merasakan kemarahan. Jadi saat individunya atau pasien ini tidak bisa menyangkal bahwa itu adalah realita begitu ya, harus mau tidak mau dihadapi realita yang nyata, maka pada tahap ini emosi negatif itu jadi intens. Jadi seperti kemarahan, kemudian ada envy atau rasa iri pada orang lain yang tidak mengalami penyakit seperti dia. Nah, inilah yang masuk ke tahap anger. Jadi kalimat yang biasanya muncul adalah ini nggak adil, terus ini salah siapa yang membuat saya jadi seperti ini, begitu. Jadi rasa kemarahan ini yang betul-betul mendominasi pasien atau penderita penyakit kronis di tahap anger. Nah, setelah angernya mungkin sudah turun, gitu ya, ini masuk ke tahap berikutnya yaitu bargaining atau tawar-menawar. Nah, tawar-menawar ini seperti di gambar yang saya sertakan di sini tuh seperti kita tawar-menawar harga di pasar gitu ya. Jadi sudah ada sedikit harapan, tapi kita juga pingin apa sih yang bisa saya lakukan untuk keluar dari masalah ini, untuk menyelesaikan masalah sakit saya begitu ya. Jadi biasanya juga kalimat yang muncul, aku akan melakukan apapun supaya bisa memperpanjang umurku. Atau berdoa supaya izinkan aku Tuhan melihat anakku tumbuh dewasa. Jadi kita mengajukan tawaran-tawaran itu tadi dalam diri kita
supaya kita bisa keluar dari masalah ini. Nah, kemudian setelah tahap bargaining, biasanya juga masuk ke tahap yang namanya depression. The depression ini adalah tahap saat individu merasa tertekan dengan kondisi penyakitnya. Jadi, ia sudah bisa melihat realita ini dan merasa tertekan dengan kondisi tersebut. Nah, biasanya tanda-tandanya adalah ia menutup diri atau mengisolasi diri, tidak berelasi dengan orang-orang di sekitarnya, dan lebih banyak menangis, kemudian kelihatan banget ya berdukanya. Jadi sebetulnya ketika kita melihat orang lain berduka dengan menangis, itu ada kemungkinan dia ada di tahap depression. Jadi biasanya kata-kata yang muncul atau kalimat yang muncul adalah aku tidak berharga, apa gunanya aku berharap, sudah tidak ada harapan lagi, gitu. Itu yang kalimat-kalimat yang menunjukkan bahwa si pasien ini ada di tahap depression. Nah, dari tahap depression, kalau memang bisa dilalui dengan banyak dukungan dari orang-orang di sekitarnya, biasanya bisa masuk ke tahap yang acceptance ini tadi. Jadi pada tahap ini, individu atau pasiennya sudah bisa menerima segala kondisinya seperti apa adanya dan siap memulai kehidupannya kembali. Jadi dia sudah bisa beradaptasi dengan kondisi yang dihadapinya saat ini. Nah, biasanya kalimat yang muncul juga beda lagi. Jadi pasien-pasien itu juga sudah bisa bilang bahwa peristiwa sakitku ini ternyata bisa membawa pelajaran hidup yang baik buat saya, kemudian bisa membuat saya itu jadi lebih bersyukur. Memang aku sudah tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi, jadi ya kita harus move on. Kondisiku ini bisa akan jadi lebih baik kalau saya mau mengelola, saya mau taat pada pengobatan. Nah, itu adalah bentuk-bentuk pengekspresian bahwa dia sudah ada di tahap acceptance. Nah, sebetulnya tahap-tahap ini itu tidak berjalan secara linear ya. Maksudnya tidak berjalan harus dari tahap denial masuk ke anger atau masuk ke bargaining, habis itu pasti depression, itu tidak seperti itu. Bisa saja dari denial langsung ke acceptance bisa. Dari depression masuk lagi ke denial juga bisa. Karena tahap ini tidak linear menurut Kubler-Ross. Jadi memang kami sebagai profesional harus bisa melihat dia ada di tahap mana saat kita sedang melakukan konsultasi atau konseling. Jadi keluarga juga bisa membantu untuk mendeteksi atau bahkan pasiennya juga bisa mendeteksi diri sendiri, kira-kira saya ada di tahap mana ya. Begitu. Jadi kenapa kok tahap ini saya bahas? Kita mungkin jika ada di antara kita yang mungkin saat ini juga sedang bergumul dengan penyakit kronis, kita bisa lihat kita ada di tahap mana. Dan itu akan sangat membantu nanti ketika kita berkonsultasi entah dengan dokter ataupun ke psikolog atau psikiater. Nah, ini adalah dampak kesejahteraan psikologis yang memadai bagi kesehatan fisik dan mental pasien penyakit kronis. Jadi saat kesejahteraan psikologisnya ini memadai, jadi cukup begitu ya, itu akan berpengaruh pada kesehatan fisik maupun mental. Jadi tidak hanya pada kesehatan mental saja, tapi fisiknya juga akan ikut lebih baik begitu. Nah, yang pertama adalah meningkatkan kepatuhan terhadap treatment dan pengobatan. Jadi ketika pasien ini sudah bisa menerima, sudah bisa berdamai dengan penyakitnya, biasanya tanda pertama yang terlihat adalah pasiennya mau patuh terhadap treatment atau pengobatan. Yang tadinya nggak mau ke dokter, tadinya nggak mau berobat, nggak mau ikut misalnya kayak kalau diabetes mellitus tuh harus suntik insulin, tadinya nggak mau, akhirnya jadi mau. Terus sadar bahwa iya ya, hidup ini berharga. Orang-orang di sekeliling saya ini masih membutuhkan saya. Akhirnya beliaunya mau untuk mengikuti treatment dengan patuh. Kemudian juga menstabilkan mood atau suasana hati pasien. Kemudian tidak mengisolasi atau menarik diri dari lingkungan sosial dan mampu menjalin relasi yang tetap positif dengan keluarga, dengan teman, dengan rekan kerja. Kemudian juga bisa menurunkan intensitas atau keparahan rasa sakitnya, frekuensi atau sering tidaknya merasa sakit dan durasinya. Jadi berapa lama rasa nyeri itu dirasakan. Itu semua akan menurun ketika si pasien ini sudah sampai ke tahap acceptance atau sudah bisa berdamai ya dengan penyakitnya. Kesejahteraan psikologisnya biasanya juga akan meningkat. Nah, kemudian adanya semangat hidup yang tinggi,
kemudian berupaya tetap untuk produktif karena merasa keberadaan dirinya berharga bagi orang-orang di sekelilingnya. Kemudian yang terakhir dan biasanya ini yang paling terlihat yaitu memperlambat progresi penyakit kronis yang dialaminya. Jadi kalau memang beliaunya sudah menderita stroke, maka progresi penyakit stroke-nya juga akan diperlambat begitu ya. Kalau dia bisa berdamai, bisa kembali happy, bisa menikmati hidupnya yang baru sebagai penyandang stroke, itu semua akan berpengaruh pada kesejahteraan atau kesehatan fisiknya. Oke, nah ini. Jadi sebagai keluarga atau mungkin kita sendiri sebagai penderita penyakit kronis, sebetulnya kita bisa mengenali simptom atau gejala yang menunjukkan bahwa kesejahteraan psikologis kita ini mulai menurun, gitu ya. Jadi pertama itu adalah gejala fisik. Ini gejala yang paling mudah untuk kita amati. Yang pertama adalah menurunnya nafsu makan, berat badannya menurun, kemudian ada kesulitan tidur, dan meningkatnya keluhan nyeri, kemudian tampak lemah. Jadi kalau dilihat secara fisik sudah melemah begitu ya. Itu juga bisa menjadi gejala bahwa kesejahteraan psikologis kita sedang menurun. Kemudian yang kedua adalah gejala psikologis yang tampak dari perasaan gelisah, perasaan cemas, lebih dari biasanya. Jadi misalnya beliaunya ini atau kita sendiri bukan orang yang mudah gelisah atau cemas, tapi kenapa setelah kita didiagnosis, kita jadi lebih terganggu dengan perasaan gelisah atau cemas. Gitu. Kemudian tampak murung, tidak bahagia atau tertekan, tampak tidak bersemangat, kemudian merasa bersalah, merasa tidak berharga. Nah, itu biasanya gejala psikologis yang sering muncul pada penderita penyakit kronis. Kemudian gejala perilakunya juga kita bisa lihat dengan jelas atau dengan nyata, yaitu menarik diri dari relasi dengan keluarga atau orang lain. Nah, seperti tadi yang kita bahas di model Kubler-Ross, bahwa kemungkinan ketika si pasien ini melakukan perilaku menyendiri atau mengisolasi diri, kemungkinan besar beliau ada di tahap depression itu tadi. Nah, ini akan pengamatan-pengamatan ini akan membantu untuk proses pemulihan secara psikologis. Kemudian yang kedua ada perubahan perilaku, itu biasanya kelihatan dari sering marah atau kesal karena hal-hal kecil. Dan yang terakhir adalah substance abuse. Jadi bukan hanya narkoba ya sebetulnya substance abuse itu, tapi juga kalau kita minum obat tidur atau penenang secara eksesif atau berlebihan itu juga bisa dikategorikan sebagai substance abuse atau penyalahgunaan obat-obatan. Oke, nah ini kemudian faktor risiko yang berpengaruh pada kesejahteraan psikologis pasien penyakit kronis. Jadi ternyata ada situasi-situasi khusus yang akan mempengaruhi kesejahteraan psikologisnya. Jadi yang pertama itu adalah kondisi atau situasi kehidupan yang kurang mendukung. Seperti misalnya status tidak bekerja atau belum bekerja, kemudian pensiun, itu juga akan membuat pasien makin merasa tertekan dan stres dengan kondisi penyakitnya. Terutama yang kaitannya nanti dengan finansial ya, karena biasanya penyakit kronis karena menahun, maka perawatannya juga membutuhkan biaya yang nggak sedikit. Jadi tekanan finansial ini juga akan jadi situasi yang bisa menekan secara psikologis. Kemudian yang kedua adalah kurangnya dukungan emosional dari lingkungan. Biasanya yang terutama dari keluarga. Jadi saya waktu itu mendapati dari hasil penelitian, ada keluarga yang ketika suaminya terkena stroke, itu keluarganya tidak bisa menerima. Karena ketika beliau ini terserang stroke, beliau tidak bisa bekerja dan tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarganya seperti ketika beliau sehat. Jadi akhirnya keluarga ini jadi marah atau jadi tidak bisa menerima ketika bapaknya ini terkena penyakit stroke dan akhirnya tertampak dari perlakuan keluarga pada si bapak ini. Nah, itu yang membuat pasiennya akan makin stres dan tertekan ya karena merasa tidak diterima. Kemudian yang ketiga adalah keterbatasan akses pada fasilitas kesehatan. Nah, ini biasanya terjadi pada pasien-pasien yang tinggal di pelosok atau di tempat-tempat yang tidak terjangkau oleh fasienkes yang memadai begitu ya. Jadi di
tempat yang terpencil atau mungkin sulit untuk mengakses apotek, begitu itu juga termasuk mempengaruhi kesejahteraan psikologis pasiennya, karena nanti juga akan transportasi ke sana juga akan sulit. Nah, itu juga makin menambah stres si pasiennya. Jadi kemarin di salah satu klien saya itu tempat cek darahnya itu jauh sekali dari rumah. Jadi itu yang menyebabkan beliau kesulitan untuk periksa secara rutin. Padahal kalau stroke kan harus diperiksa secara rutin ya kondisi darahnya. Nah, itu yang membuat beliau makin stres memikirkan kira-kira nanti minggu depan aku bisa nggak ya berangkat ke sana gitu. Atau siapa ya yang bisa nganter saya ke sana. Nah, itu kondisi-kondisi ini yang menyebabkan makin bisa membuat makin tertekan atau makin cemas. Kemudian yang keempat adalah treatment penyakit yang perlu dilakukan secara kontinu, seperti cuci darah atau kemoterapi untuk pasien gagal ginjal dan kanker biasanya. Nah, ini akan membuat pasien takut karena memang efek treatmentnya ini menyakitkan secara fisik. Jadi bisa ada mual, ada muntah, kemudian kerontokan rambut. Nah, itu hal-hal negatif yang mau tidak mau mereka rasakan secara fisik. Jadi akhirnya ketika treatment itu harus dilakukan, maka perasaan tertekan dan perasaan stres itu seperti tidak bisa dikendalikan untuk muncul, pasti akan keluar. Nah, inilah yang juga membuat atau berpengaruh pada kesejahteraan psikologis pasiennya. Dan yang terakhir adalah tipe kepribadian pasien. Nah, ternyata kepribadian kita itu juga akan menentukan kira-kira kita bisa lebih cepat beradaptasi atau tidak terhadap penyakit yang kita rasakan ini tadi. Jadi ada tipe-tipe kepribadian yang memang berpotensi untuk sulit beradaptasi secara emosional pada kondisi penyakit ini. Jadi misalnya orang yang cenderung kaku, kemudian perfeksionis atau agresif, kemudian memiliki kecenderungan pribadi neurotik yang mudah tertekan, kemudian sensitif, sering khawatir. Nah, ini juga menurut penelitian Turner dan Kelly ini berpotensi tinggi untuk sulit beradaptasi secara emosional. Tapi bukan berarti mereka tidak bisa ya. Bisa, tapi butuh proses yang mungkin lebih panjang daripada orang dengan kepribadian yang mungkin easy going, lebih bisa fleksibel gitu menghadapi berbagai macam kondisi, itu akan lebih memudahkan. Nah, kemudian ini adalah strategi coping yang bisa kita lakukan untuk kondisi-kondisi psikologis yang paling sering saya jumpai dan ada juga di literatur yang biasanya muncul pada pasien penyakit kronis. Jadi kondisinya itu ada 3 macam, yaitu kondisi depresi, kecemasan yang tinggi, kemudian ada perasaan bersalah atau guilty feeling. Nah, ini saya bahas masing-masing dari masing-masing kondisi emosionalnya ya. Jadi yang pertama itu adalah depresi. Kalau kita atau ada keluarga yang mengalami ini, mungkin kita bisa membantu untuk mengidentifikasi atau menyadari hal-hal apa sih yang dapat kita kontrol atau hal-hal apa yang positif bagi kondisi emosional kita. Jadi misalnya kita bisa mengontrol pilihan kita untuk kita mau berobat atau tidak begitu ya. Jadi sebetulnya kita mau berobat atau tidak itu sebetulnya pilihan kita dan itu dalam kendali kita. Nah, itu yang bisa kita sampaikan kepada pasien atau mungkin kita juga bisa mengubah pola pikir kita sendiri bahwa pengobatan itu akan membantu kita begitu. Karena ada beberapa orang yang masih di tahap denial itu tidak mau mengikuti pengobatan karena ketika mereka berobat mereka tuh seperti mengakui bahwa saya sakit gitu. Jadi ini yang mungkin kita bisa bantu menyadarkan untuk keluarga atau teman yang mengalami itu atau mungkin kita sendiri begitu ya. Jadi ini langkah pertama yang bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua, harus tetap makan makanan yang bernutrisi seimbang. Meskipun seperti penyakit diabetes, ada pola-pola diet khusus yang harus dipatuhi. Tapi sebaiknya tetap nutrisinya seimbang begitu ya. Kita bisa konsultasi dengan ahli gizi atau bertanya pada dokter yang
menghandle kita. Kemudian yang ketiga adalah kita hendaknya bisa mengekspresikan emosi negatif yang dirasakan, entah itu lewat curhat, atau lewat tulisan, atau kalau kita suka menggambar juga lewat menggambar, itu akan membantu untuk melepaskan emosi-emosi negatif yang kita rasakan. Jadi supaya tidak menumpuk di dalam. Dan kita juga bisa merasakan dukungan dari orang-orang di sekitar kita. Kemudian kondisi yang kedua adalah kecemasan. Nah, ini biasanya yang juga sering dialami oleh penderita penyakit kronis, terutama karena mereka tidak memahami dengan betul gitu ya, dengan pas tentang penyakit yang mereka alami. Jadi biasanya kalau kita memberikan edukasi atau pengetahuan tentang penyakit kronis yang dialami, biasanya kecemasan ini juga lebih turun begitu daripada ketika mereka tidak paham tentang penyakitnya. Kemudian juga menghindari konsumsi kopi dan kafein, karena ternyata kopi dan kafein ini juga menstimulasi perasaan cemas kita, begitu. Kemudian yang ketiga, itu membuat jurnal tentang aktivitas dan keseharian kita. Supaya nanti ketika ada perubahan dalam aktivitas atau keseharian kita, kita bisa melaporkan pada dokter. Jadi ini juga berfungsi untuk observasi kita di rumah begitu, atau observasi aktivitas kita sehari-hari. Kemudian yang keempat adalah melatih keterampilan untuk coping dengan perasaan tertekan. Jadi supaya kita bisa mengelola perasaan cemas, perasaan tertekan yang kita alami, itu biasanya dengan relaksasi atau meditasi atau dengan teknik grounding. Jadi melatih teknik-teknik ini juga sangat bermanfaat supaya kita bisa mengelola perasaan-perasaan negatif ini. Kemudian yang ketiga itu adalah perasaan bersalah atau guilty feeling yang biasanya bisa kita, kalau di tekniknya CBT, jadi psikoterapi CBT itu biasanya kita challenge ya, men-challenge atau menantang diri kita untuk berpikir dari sudut pandang orang lain. Jadi saat kita merasa bersalah, itu biasanya kita fokus pada diri sendiri. Nah, coba sih kita berpikir dari sudut pandang yang berbeda, terutama dari sudut pandang orang-orang yang kita kasihi ya, misalnya anak atau sahabat, saat mereka berada di posisi kita. Jadi itu yang biasanya kadang bisa membantu kita untuk lebih sadar bahwa iya ya, ternyata kalau itu terjadi pada teman atau pada anak saya yang saya sayang, saya bisa memahami kondisi itu. Kenapa ketika itu terjadi pada saya malah tidak bisa menerima. Nah, itu yang mungkin akan membantu kita untuk masuk ke tahap acceptance tadi. Kemudian yang kedua, sedapat mungkin hindari berpikir dengan kata seharusnya. Nah, seharusnya itu juga menunjukkan penyesalan. Nah, itu yang mungkin kita harus kelola ya, kita harus berkomitmen untuk mulai mengurangi kata-kata seharusnya. Seharusnya dulu saya lebih memperhatikan kesehatan saya. Seharusnya saya dulu lebih mau berolahraga. Seharusnya saya dulu tidak melakukan kebiasaan buruk seperti merokok. Nah, itu semua yang membuat kita akan makin merasa bersalah. Jadi mungkin itu harus dihindarin dulu ya, supaya kita sampai kondisi emosional kita lebih stabil begitu. Kemudian yang ketiga itu fokus pada hal-hal yang mampu atau dapat kita lakukan. Jadi jangan fokus pada hal-hal yang tidak dapat kita lakukan. Misalnya kalau penderita penyakit diabetes kan tidak boleh lagi mengkonsumsi karbohidrat berlebihan begitu. Nah, jangan fokus pada itu, tapi fokus pada hal-hal yang bisa kita lakukan. Misalnya, oh iya ya, sekarang saya meskipun saya kena diabetes, tapi saya tetap bisa berolahraga. Saya tetap bisa makan makanan-makanan lain yang lebih sehat buat diri saya. Nah, itu yang perlu kita fokus ke sana. Jadi bukan yang tidak bisa kita lakukan, tapi yang dapat kita lakukan dan bermanfaat untuk kondisi sakit kita. Kemudian yang keempat adalah memutuskan apakah layak energi kita itu yang berharga tadi terbuang untuk marah pada diri sendiri, atau pada dunia, atau pada Tuhan. Kadang-kadang kita tadi seperti di tahap yang anger atau di tahap bargaining, kadang kita juga marah. Ini salah siapa sih? Ini saya salah, saya sakit ini salah Tuhan ini, Tuhan yang kasih saya sakit seperti ini. Nah, itu yang membuat kita juga tidak bisa move on. Yang membuat kita juga tidak bisa melihat dari sisi
yang berbeda dari penyakit kita. Jadi dan makin membuat kita depresi atau makin terpuruk ya secara emosional. Jadi mungkin kita juga harus mempertimbangkan kembali apakah energi kita ini yang berharga layak untuk terbuang karena rasa marah. Karena rasa marah itu juga menghabiskan banyak energi. Begitu. Kemudian yang terakhir adalah menyadari bahwa saat kita menolak realita, itu tidak akan mengubah realita tersebut. Jadi dengan menyadari hal ini, maka kita lebih bisa menerima, gitu ya. Diharapkan seperti itu. Nah, ini adalah peran keluarga dalam proses pemulihan untuk kondisi psikologis pasien. Jadi ini untuk teman-teman di sini yang mungkin punya keluarga atau punya teman yang juga mengalami kondisi sakit kronis. Jadi ada 3 hal yang sederhana tapi sebetulnya dampaknya sangat besar untuk memberi dukungan emosional pada pasien. Yang pertama adalah bersikap ramah dan sabar dalam menghadapi pasien. Jadi kita harus memahami bahwa berada di posisi pasien ini sangat tidak mudah begitu ya. Tunjukkan sikap yang mendukung dengan tetap bersikap ramah pada perilaku pasien apapun. Jadi misalnya beliaunya marah-marah atau jadi ketus pada kita. Nah, ya kita sabar saja menghadapi itu karena mereka seperti yang tadi kita tahu dalam proses model Kubler-Ross tadi, memang ada tahap-tahap yang harus mereka lalui untuk mereka itu akhirnya bisa menerima gitu ya. Jadi itu juga proses yang harus mereka lalui. Kemudian kita juga bisa beri pengertian pada mereka bahwa Anda memahami pergumulannya. Jadi di situ kita memberi validasi pada si pasien bahwa perasaan seperti itu yang negatif-negatif itu memang ya wajar mereka rasakan ketika mereka didiagnosis atau mereka harus menghadapi berbagai treatment yang menyakitkan gitu. Itu akan sangat membantu untuk mendukung secara emosional. Kemudian yang kedua, beri pasien ruang untuk berproses dengan diri sendiri. Jadi kadang ada juga keluarga yang sangat perhatian begitu ya sama si pasiennya sampai pasiennya ini tidak pernah dibiarkan sendirian, jadi selalu ditemen kemana-mana, selalu diajak bicara begitu. Padahal pasiennya ini mengeluh waktu itu ke saya, menyampaikan kalau kadang-kadang tuh kepingin loh sebentar aja sendirian supaya saya bisa berpikir, bisa apa ya, bisa connect dengan diri sendiri gitu. Jadi sebetulnya maksud keluarganya baik, tapi ternyata itu juga membuat pasien merasa tidak diberi kesempatan untuk bergumul dengan diri sendiri. Jadi mungkin kita juga membiarkan secara rutin gitu ya, sekitar 2-3 jam dalam sehari, supaya pasien ini punya waktu untuk dirinya sendiri. Entah itu untuk merenung, atau untuk menyendiri sesaat, begitu, dan membiarkan mereka berproses. Namun yang perlu diingat, kita perlu pantau begitu ya, apakah kondisinya juga oke, atau memang saat ditinggal itu tadi ternyata merasakan sakit-sakit yang sebetulnya kita bisa tolong, jadi tetap dipantau dan mungkin setelah 2-3 jam dibiarkan sendiri, kita bisa ajak dia kembali untuk masuk ke rutinitas sosial seperti biasa. Kemudian yang ketiga, itu ada melibatkan pasien untuk mengambil keputusan dalam proses perawatan bersama keluarga atau sahabatnya. Jadi memang seringkali kadang ketika kondisinya sudah jadi pasien, itu keluarga itu langsung ambil alih semua. Sebetulnya baik sih maksudnya, karena wes daripada kamu susah mikirnya, kasihan begitu ya, jadi kita aja dah yang rapat dan memutuskan. Padahal ternyata proses ini yang keluarga take over semua itu juga membuat pasien ini merasa tidak dilibatkan, merasa tidak dihargai lagi pendapatnya atau tidak didengar lagi begitu ya. Dan ini yang bisa membuat dia merasa tidak berharga. Jadi salah paham begitu sebetulnya antara si pasien dengan keluarganya. Jadi mungkin yang kita bisa lakukan adalah memastikan bahwa pasien memahami bahwa ia didengar dan pendapatnya berharga dalam proses pengambilan keputusan untuk treatment, untuk pengobatan. Jadi kita tanya apakah setuju untuk hari ini kita mau treatment ini, atau nanti kita mau beli obat, obatnya itu ini ada yang diganti jadi obat generik. Nah itu diskusi-diskusi yang kelihatannya remeh atau kecil gitu ya buat keluarga yang sehat, tapi ini dampaknya besar banget untuk pasiennya. Begitu. Jadi ini adalah slide terakhir.
silakan teman-teman monggo untuk memberi tanggapan atau pertanyaan. Jadi sebelum saya tutup, memang happiness is not by chance, jadi but by choice. Ini adalah quotes dari Jim Rohn. Jadi happiness itu adalah pilihan, bukan sesuatu yang given atau sesuatu yang kita dapatkan. Jadi memang kita perlu mengusahakan itu. Begitu. Sekian dari saya, teman-teman. Teh Sifat, semoga bermanfaat. Wow, Manika, keren banget ya. Ditutup dengan quote, happiness is not by chance, but by choice. Oke. Menarik banget nih teman-teman mengenai penyakit kronis. Mbak, kayaknya aku juga penyakit kronis nih. Kronis karena kelamaan jomblo. Tolong dong dibantu. Ini kronis juga nih, Mbak. Mohon maaf, saya curhat. Oke, seru banget nih teman-teman. Tadi Mbak Nika membahas bahwa ternyata justru yang perlu dikuatkan mentalnya adalah teman-teman yang memang memiliki penyakit kronis ini, karena dia punya perasaan tidak berdaya, menyalahkan diri sendiri, bahkan larinya justru menyalahkan kepada Tuhan gitu ya. Kenapa sih Tuhan ngasih saya penyakit ini gitu? Kayaknya Tuhan tuh nggak pernah sayang deh sama saya. Jadi banyak penolakan, banyak menyalahkan kondisi dan lain sebagainya. Atau ketika mau ditolong sama orang pun, dia akan berpikir, dia tuh cuman kasihan sama saya. Atau misalnya tiba-tiba di rumah lagi sendirian, nggak ada yang nolong, malah dibilang kayak gini, anak saya nggak perhatian lagi, nggak ada yang perhatian sama saya, dan lain sebagainya. Nah ini cukup apa ya, miris ya, ngedengarnya tuh miris banget gitu Mbak Nika, karena ternyata kita aja yang ya puji Tuhan, alhamdulillah tuh dikasih sehat sama Tuhan gitu ya, kita dikasih sehat sama Tuhan, terus masih banyak ngeluh gitu ya, ini aku gini, aku juga sakit punggung Mbak Nika, jadi aku ngeluh deh, aku sakit punggung gitu ya, jadi kayak banyak ngeluh, lupa gitu bahwa ternyata mental kita saat ini mungkin tidak baik-baik, tapi kalau misalnya kita bisa flashback, bukan flashback ya, kita kayak nge-review kondisi orang-orang tuh yang punya penyakit kronis, justru mentalnya bisa jadi double down ya Mbak ya, karena kondisi bisa jadi dia jadi nggak mood makan, atau misalnya dia pengen makan kayak tadi diabetes, harus mau nggak mau harus dikurangi konsumsi yang manis-manisnya, dia pasti berat banget itu, apalagi kalau lihat mukanya, aduh saya tuh kucel, saya terus makan yang manis gitu ya, nah itu banget pasti tertekan ya. Atau tadinya yang sehat, terus stroke, dia harus duduk di kursi roda, nah itu juga merupakan stres tersendiri ya buat mereka. Oke, sip teman-teman, karena sesi tanya jawab sudah dimulai. Bagi teman-teman yang mau bertanya, silakan bertanya. Bisa, Mbak Silvi boleh open mic nggak? Aku mau cas baterai dulu. Boleh, tapi ini ya off cam ya. Sip, mantap. Aku mau ngecas dulu. Silakan Mbak Sil. Silakan Mbak Silvi. Dalam. Langsung nih. Iya, jangan tunggu sampai besok, kelamaan. Mbak Nike. Iya. Jadi inner circle-ku itu satu penderita, satu caregiver-nya. Nah, si penderita ini dengan tipe kepribadian sedemikian rupa, ya dia ada perfeksionisnya, ada anxiety-nya, terus ya kalau dibilang kaku, ya kaku, dan kondisinya itu yang ya tadi ada status yang kayak mengalami juga post power syndrome, terus dan hantaman penyakit kronisnya ini nggak cuma satu, tapi dua. Jadi udah ada penyakit kronis yang lama yang diderita, lalu muncul lagi yang satu ini nih kayak tanda kutip mukul hampir semuanya, karena kenapa? Dia menyerang ke kemampuan kognitif yang mana itu waktu dulunya itu jadi modal utama kehidupannya, baik secara akademis maupun non akademis. Dia dikenal sebagai orang yang kognitifnya itu bagus gitu, tahu berkurang menurun. Nah, pada akhirnya ya mungkin masih mengalami di tahap-tahap yang denial, mungkin anger, karena masih yang kayak jangan dikasih tahu siapa-siapa ya kalau saya sakit kayak gitu, masih nggak mau lah, nggak mau tahu, nggak mau dikasih tahu, nggak mau diceritain, nggak mau apa. Terus masih kadang-kadang masih memaksa diri kayak aku masih bisa, saya masih bisa ngelakuin ini, padahal jelas-jelas nggak bisa. Kalau dilakuin pun membahayakan diri sendiri maupun orang sekitarnya. Nah, si caregiver-nya ini pun mungkin belum 100% paham gimana caranya handle
yaitu penderita penyakit kronis dengan latar belakang kepribadian yang sedemikian rupa gitu kan. Akhirnya sama-sama burnout gitu, yang sama-sama stres akhirnya. Terus caregivernya burnout, jatuhnya melubernya ya ke kami-kami ini. Nah, kira-kira lanjutnya biasanya ya. Nah, kira-kira sebenarnya sih udah pernah sempat bilang gimana kalau dalam sesi konsultasi rutin dengan dokter diselipin juga konsultasi dengan psikolog atau psikiater. Tapi masih nggak gerak juga, cuman curhatan masih jalan terus. Jadi kayak ini tidak ada yang terselesaikan. Kira-kira nggak ya? Apakah memang benar harus ada sesi konseling juga antar mereka berdua sebenarnya, ya si penderita dan si caregiver-nya ini, karena udah nggak apa istilahnya kayak berdampak ke orang-orang sekitarnya gitu sih Mbak Nike. Iya. Oke. Iya sih Mbak Silvi, betul. Udah sampai di situ. Oke, saya langsung tanggapin ya kalau gitu ya. Oke, silakan langsung direspon, jangan nunggu sampai gerhana bulan ya, silakan. 1 tahun lagi gerhana bulan. Langsung aja Mbak Nike, jawab silakan. Oke, terima kasih Mbak Silvi pertanyaannya. Itu kasus yang sangat nyata banget ya. Maksudnya itu juga saya temui ketika saya penelitian yang kemarin. Jadi antara caregiver dengan si pasiennya itu sama-sama stres, sama-sama burnout karena yang pasien merasa tidak dipahami atau dia punya masalah dengan egonya sendiri yang belum selesai, kemudian si caregivernya sendiri kesel gitu ya, aduh gimana sih orang ini mau diapain gitu ya, udah tahu nggak bisa tapi tetap aja ngotot gitu. Jadi yang memang kalau tadi ditanyakan apakah perlu konseling, itu sangat perlu sebetulnya, tapi karena kalau pasien penderita penyakit kronis itu biasanya memang konsultasinya tidak hanya ke psikolog karena ada kaitan dengan pengobatan ya biasanya. Iya, ada obat-obatannya memang. Betul. Kan, obat-obatan yang diminum. Benar. Jadi apalagi kalau misalnya kondisinya tuh hipertensi gitu ya, karena hipertensi itu kan ngaruh ke metabolisme. Jadi atau mungkin juga nggak bisa, apalagi kalau ada 2 kondisinya, antara penyakit kronis satu dengan kronis yang lain gitu ya. Itu biasanya kalau konseling dengan psikolog saja itu memang kurang tertangani karena biasanya kondisi mental itu ada beberapa penyakit yang ngaruhnya ke sana banget gitu. Kayak diabetes tuh juga kondisi stres itu membuat gula darah jadi makin nggak stabil. Hipertensi apalagi gitu ya. Itu sangat berpengaruh banget sama kondisi fisiknya dia. Jadi makanya hari ini saya nggak terlalu banyak bahas per penyakit karena memang ada profil-profilnya sendiri dan itu kalau dibahas nggak selesai mungkin pertemuan. Jadi memang harus dibarengin juga dengan konsultasi ke psikiater. Jadi supaya psikiater bisa segera memberi obat yang bisa menurunkan kondisi stresnya atau ketegangannya dan bisa bentrok sama obatan yang itu ya Mbak Nika ya. Bentrok dengan pengobatan medis yang lain. Kan kalau psikiater memang biasanya dokter ya. Jadi bisa menyesuaikan gitu obatnya. Karena ketika hanya konseling dengan psikolog, kami kan tidak memberi obat. Nah, padahal kondisi ini tuh perlu segera ditangani gitu ya, perlu segera dihandle. Dan kalau nggak dihandle itu ngaruh ke fisik. Jadi kami tangan sih sebetulnya. Jadi memang nggak bisa hanya konseling dengan psikolog atau dengan psikiater aja. Nah, biasanya psikiater memang untuk psikoterapinya tidak bisa terlalu lama atau terlalu panjang ya, karena biasanya pasiennya juga banyak banget gitu. Jadi tidak bisa fokus untuk memberi program yang sifatnya tailor-made gitu ya, atau personal banget tuh memang nggak bisa kalau ke psikiater. Jadi memang yang ideal itu 3 orang. Ya DPJP-nya, DPJP itu dokter untuk yang handle penyakit kronisnya, penanggung jawabnya. Kemudian psikiater juga untuk handling obat-obatan obat-obatan secara psikologisnya juga bisa. Kemudian psikolog untuk maintain si stres ini tadi supaya tetap low level gitu. Jadi itu yang sangat ini sih Mbak, yang sangat ideal gitu kondisinya.
Gitu. Dan di Indonesia sekarang kalau itu ditangani di rumah sakit, circle penanganan ini sudah lumayan sih, sudah lebih dapat gitu ya. Kalau dulu kan lebih ke DPJP-nya sendiri, psikiaternya sendiri, psikolognya sendiri. Kalau sekarang sudah lebih kayak ada sistemnya. Iya, betul, menyeluruh gitu. Lebih holistik ya, penanganannya lebih holistik kalau sekarang. Tapi memang tidak semua rumah sakit memang yang saya tahu. Kalau di Surabaya kelihatannya yang bisa gitu Siloam kalau nggak salah. Siloam. Nanti dicek ya, coba nanti dicek. Saya juga nggak berani ngomong karena memang saya belum nggak praktek di sana, jadi saya nggak tahu. Kalau nggak salah ada stroke center ya Siloam itu Mbak Nike. Ada stroke centernya, betul. Ada stroke center. Jadi di sana kalau nggak salah penanganannya juga multidisipliner, nggak hanya sekedar DPJP aja yang jalan, tapi ada psikolognya, bahkan ada ahli gizi yang ikut nanti konsul dietnya gitu ya. Ini sih kalau saya dengar sih dokter penanggung jawabnya checklist udah, ahli gizi udah, ya tinggal dari sisi psikiater sama psikolognya emang belum ke itu gitu. Waktu itu tawarin kan, kenapa nggak coba sekalian ke psikiater atau psikolog? Jawabnya sih dianggap kan dokternya ini dokter syaraf, jadi dianggapnya obat-obatannya mirip lah kan sama-sama neuro gitu, tapi kayaknya beda deh. Iya, beda. Memang betul kalau dokter syaraf memang tahu juga obat-obatan untuk ini ya, obat penenang gitu juga tahu, tapi mungkin untuk proses pengobatannya akan beda dengan pengobatan yang sifatnya ke penyakit kronisnya gitu. Iya. Jadi mungkin bisa tanya ke DPJP-nya kira-kira dokter atau psikiater ke psikiater mana yang disarankan untuk di-refer ke sana gitu. Iya. Atau ke psikolognya, karena sebetulnya memang psikolog klinis ini jurusannya banyak Mbak Silvi. Jadi ada psikolog klinis yang medis sifatnya. Nah, itu biasanya mereka di rumah sakit kan prakteknya. Jadi lebih penanganannya tadi lebih bisa langsung klop sama psikiaternya, sama dokternya gitu. Ya. Ya, semoga prosesnya lancar Mbak Silvi. Amin. Makasih banyak Mbak Nike penjelasannya. Amin. Oke, thank you banget Mbak Silvi untuk pertanyaannya, memberikan aku kesempatan untuk nge-charge laptop. Jadi aku tadi nyari kabel dulu, nge-charge laptop dulu. Oke, Mbak Rahmatia, Mbak Dita, sama Mbak Fatihatul, adakah yang mau ditanyakan mengenai diskusi kita malam hari ini? Memang ini diskusinya agak berat ya teman-teman ya. Mungkin sebanding lah sama berat beban hidup kita gitu ya. Oke, Mbak Nika tadi menarik banget nih. Mbak Nika tadi mengatakan bahwa kayak ibuku tuh dia punya ini, Mbak Nika, dia punya sakit darah tinggi, hipertensi gitu. Selain beliau kerjanya di rumah marah-marah terus ya. Tapi biasanya marah-marah nyuruh aku makan. Kalau nggak nyuruh aku makan, biasanya marah-marah suruh aku bangun gitu. Karena kalau udah capek kan kadang tidur suka bangunnya pengen siang gitu ya, atau misalnya di kamar terus nggak mau turun-turun, nah itu ibu aku langsung darah tinggi langsung naik gitu, hipertensi. Nah Mbak Nika, sebetulnya ada nggak sih pengaruh ketika kita sudah membantu secara mental atau psikologis orang-orang yang memang memiliki penyakit kronis ini bisa meminimalisir sakit kronisnya? Ada cara nggak sih kan kalau misalnya kita terus-terusan konsumsi obat, ibuku tuh memang dia terus-terusan konsumsi obat Mbak Nika, jadi dia kerasa apalah gitu ya, entah lambungnya, entah darah tinggi dan lain sebagainya. Pertanyaanku tuh tadi, kalau misalnya kita membantu secara psikologis, apakah akan memperingan penyakit kronisnya ini? Kalau memperingan itu maksudnya bukan hilang ya Teh, tapi laju penyakitnya jadi terhambat gitu, jadi nggak secepat ketika dia dalam kondisi stres. Apalagi hipertensi itu kan
memang sangat rentan banget sama stres gitu ya. Kepribadian orangnya itu juga akan berpengaruh gitu kan juga. Jadi memang ketika kita sudah memberikan dukungan, kita sudah melakukan tadi yang saya sampaikan, itu biasanya memang itu tadi yang istilah yang bersifat memperingan itu tadi ya. Jadi nggak terlalu akhirnya kondisinya drop banget gitu. Dan itu sangat membantu untuk menyentabilkan emosi atau suasana hatinya lah paling tidak gitu. Apalagi kan hipertensi itu memang sangat rentan ya sama kondisi emosional si pasiennya gitu banget. Jadi makanya kalaupun ditangani oleh psikolog pasti kami juga akan menyarankan untuk psikiater ikut serta. Karena itu tadi ada profil-profil penyakit yang kami tidak bisa, makanya di luar ranah keahlian kami gitu. Mau nggak mau obat harus ikut serta supaya cepat untuk menurunkan kondisi stresnya tadi, karena itu nanti akan berdampak pada si penyakit kronisnya ini tadi ya. Karena Oke. Sip, jadi memang mau nggak mau caranya seperti itu ya Mbak ya. Menarik banget nih teman-teman untuk apa yang disampaikan tadi tentang penyakit kronis. Mohon maaf lahir batin, aku ngantuk ternyata teman-teman. Ya Mbak Dita, Lisa, mau nanya nggak? Mbak Rahmatia, Mbak Silvia ada tanya atau Mbak Fatihatul? Apakah ada yang mau ditanyakan mengenai si penyakit kronis ini gitu ya? Tolong jangan bertanya mengenai dompet yang kronis atau isi saku yang kronis atau isi tabungan yang kronis ya. Itu kayaknya masalah bersama. Coba ini kita berhubungannya sama mental ya. Oke, silakan Mbak Fatihatul, boleh ya untuk mengefisiensikan waktu. Dipersilahkan. Ya, silakan Mbak. Iya Kak, izin bertanya ya Kak. Iya, silakan. Jadi ini suara saya terdengar nggak? Dengar, jelas. Jelas banget. Oh iya. Jadi gini, ada kasus pasien yang pernah menderita penyakit kronis dan sudah dialaminya beberapa tahun, tapi sudah bisa sembuh gitu loh. Yang mulai dari stres, depresi, sering nyalain diri sendiri itu juga sudah berangsur membaik. Tapi ketika dia itu kan sakitnya waktu SMP sama SMA. Nah, kemudian pas kuliah ini kan dia sudah mulai kayak memperbaiki diri, psikologisnya udah mulai baik. Tapi ketika ketemu teman MTS, ketemu teman SMP, dan ketemu teman SMA-nya itu, teman-temannya pada gini, kamu tuh dulu yang itu ya berpenyakitan, kamu tuh dulu yang sering pingsan, kayak gitu kan. Nah, itu psikologisnya jadi kayak kenal lagi gitu loh. Dia jadi ingat masa lalunya, oh iya dulu aku sering pingsan, aku sakit-sakitan, terus jadi kayak nyalahin diri sendiri lagi, terus kayak berakibat gitu loh, secara terus-menerus dia jadi kayak nggak pede, jadi sering stres, nyalahin diri sendiri. Nah, itu cara kayak ngurangin, menanganinya itu gimana, Kak? Oke. Terima kasih pertanyaannya Mbak Fatihatul. Jadi memang kondisi kalau yang disampaikan tadi memang kondisinya bukan penyakit kronis yang seperti tadi kita bahas ya. Bukan hipertensi, bukan jantung atau stroke atau diabetes, tapi lebih ke memang kelemahan fisik gitu ya. Jadi bukan sesuatu yang didiagnosis sebagai penyakit kronis sebetulnya. Tapi memang kondisi yang seperti ini kan kondisi khusus ya, nggak semua orang memang mengalami kondisi kerentanan fisik seperti yang dialami yang tadi yang diceritakan oleh Mbak Fatihatul. Kalau memang kondisi emosional, iya. Iya, halo. Emang itu dulunya itu punya sakit lambung sama tipes yang sampai bertahun-tahun gitu, Kak. Sorry. Itu termasuknya penyakit kronis nggak, Kak? Nah, di situ dia kayak dapat hujatan atau judge dari teman-teman. Nah, dulu itu dia sempat kayak psikologisnya terganggu, tapi udah berangsur membaik gitu kan. Nah, waktu kuliah udah bisa baik gitu kan. Nah, ketika ketemu sama temen SMP sama SMA-nya itu kayak diingetin lagi gitu loh. Oh, dulu kamu tuh yang sering sakit-sakitan, yang sering pingsan. Nah, itu psikologisnya dia jadi kayak kenal lagi gitu loh. Dia inget dia pernah sakit yang sampai sekronis itu gitu loh. Dia jadi nyalain diri sendiri lagi gitu loh, Kak, maksudnya. Tapi sekarang sudah sembuh atau masih sakit?
dalam Sudah kondisi sembuh sih Kak, tapi kayak cuman kambuh yang nggak kronis kayak nggak sekronis dulu gitu loh. oke, tapi masih merasakan sakit itu ya? Iya, masih kayak sering Masih. kambuh. Oke. Soalnya memang kalau masih merasakan penyakitnya, berarti sebetulnya kalau kalau dilihat dari diagnosisnya, MAH itu bukan penyakit kronis seharusnya. Bisa jadi kronis kalau stresnya berkepanjangan gitu ya, belum nggak selesai gitu. Jadi dari situ bisa jadi MAH kronis memang. Tapi kalau memang ini situasi yang sekarang sudah lebih baik, tapi memang terpicu lagi kondisi emosionalnya karena dapat atau ketemu sama teman-teman yang dulu pernah dalam tanda kutip kayak mengejek gitu ya. Kalau kondisimu dulu sakit-sakitan dan perasaan bersalah itu kembali muncul, mungkin kita bisa lakukan tadi seperti yang saya sampaikan di presentasi tadi, kita bisa membangkitkan emosi positif kita dengan cara mungkin melakukan hal-hal yang kita sukai, kemudian sebentar, saya share screen lagi ya, biar kita bisa bahas yang tadi. Ya, ini. Jadi kalau memang perasaan bersalah itu adalah perasaan dominan yang kita rasakan, mungkin kita bisa menghindari kata-kata seharusnya. Jadi misalnya, seharusnya waktu itu saya nggak perlu atau nggak pingsan di depan teman-teman gitu, atau mungkin seharusnya waktu itu saya segera melakukan hal ini ya supaya saya bisa segera pulih gitu. Karena kalau kita tuh dwelling di situ, dwelling itu maksudnya tetap tenggelam di perasaan penyesalan itu tadi, kita juga akan sulit untuk move on. Jadi kita bisa kontrol pikiran kita supaya kata-kata kalau ada kata seharusnya langsung kita netralkan lagi gitu ya. Jadi sudahlah, itu sudah terjadi di masa lalu, jadi ya kita move on ke depan gitu, dan fokusnya lebih diarahkan ke hal-hal apa yang bisa kita lakukan saat ini yang bisa membuat kita lebih produktif dan mengcounter ejekan-ejekan tadi ya. Jadi kan ejekan-ejekan itu seperti seolah-olah menunjukkan kita nggak bisa berbuat apa-apa, kita nggak berdaya karena dulu kita sering sakit seperti itu. Jadi mungkin kita bisa menunjukkan pada teman-teman bahwa sekarang kondisiku ini sudah beda loh, tidak seperti dulu. Aku sekarang secara fisik lebih kuat dan lebih produktif daripada dulu yang kalian lihat ketika saya masih SMP atau SMA. Nah, kalau memang ada perasaan-perasaan marah atau perasaan-perasaan yang membuat perasaan intens gitu ya, perasaan marah itu kan perasaan yang intens banget. Mungkin kita bisa kalau nggak bisa handle sendiri, kita bisa temuin profesional, entah itu psikolog atau psikiater, untuk dihandle perasaan marahnya ini. Sebetulnya yang terpicu oleh perasaan marah ini apa sih sebetulnya pemicunya? Apakah karena kita merasa tidak diterima, atau kita merasa tertolak oleh teman, atau oleh keluarga kita sendiri? Nah, itu yang mungkin perlu diselesaikan. Kemudian yang yang terakhir yaitu menyadari bahwa ketika kita menolak realita bahwa kita dulu memang punya pengalaman seperti itu kan bagian dari histori hidup kita begitu ya. Itu tidak bisa kita tolak. Jadi ya sudah, kita harus terima itu gitu. Dan move on untuk ke depan, mungkin kita juga lebih baik untuk memelihara kesehatan kita gitu. Atau kita belajar coping baru untuk mengelola stres supaya tidak terlalu tinggi, supaya MAH-nya ini tadi, penyakit MAH-nya lebih bisa terkendali. Gitu sih dari saya, Mbak Fatihatul. Mungkin mau ada yang ditanyakan lagi? Atau mau dikonfirmasi? Silakan. Mbak, aku mau nanya, kalau nggak salah aku baca di PPT-nya itu kalau orang yang sensitif, perfeksionis, agresif dan semacamnya itu kalau adaptasi itu bisa dibilang lama atau mungkin ya perlu waktu atau sulit, itu kenapa ya? Maksudnya kenapa tipe kepribadian ini lebih sulit beradaptasi begitu? Ya,
Iya, benar. Oke. Jadi pertanyaannya, kenapa kok ada kepribadian-kepribadian yang sulit untuk beradaptasi gitu ya? Maksudnya bukan sulit, bukan pasti sulit ya, tapi berpotensi untuk sulit gitu ya. Iya, itu kan. Apakah itu pertanyaannya? Iya, Mbak. Oh iya, oke, baik. Oke, akan saya langsung jawab. Jadi memang tipe kepribadian ini berpengaruh, jadi bukan menentukan sebetulnya ya. Jadi punya pengaruh pada kesejahteraan psikologis pasien penyakit kronis. Nah, memang dari penelitian-penelitian yang pernah saya baca, sebetulnya kesejahteraan psikologis itu adalah bentuk akhir, hasil akhir gitu ya, atau outcome dari proses adaptasi kita terhadap penyakit yang kita alami tadi. Jadi kalau misalnya memang proses adaptasinya ini jadi sulit, nah itu biasanya kesejahteraan psikologisnya juga akan menurun atau jadi rendah begitu ya. Nah, proses adaptasi inilah yang nanti dipengaruhi oleh tipe kepribadian si pasiennya ini tadi. Jadi mungkin kalau ada pasien yang orangnya kaku gitu ya, atau orangnya perfeksionis itu kan orang yang sangat mendambakan kesempurnaan begitu. Jadi ketika sakit itu kan bukan kondisi yang sempurna lagi. Nah, itu yang membuat dia jadi susah menerima penyakitnya gitu. Atau orangnya kaku, tidak fleksibel. Nah, itu satu set ya sama perfeksionis. Itu juga akan membuat si pasien ini akan sulit untuk beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan penyakitnya gitu. Atau juga dengan stigma-stigma sosial akan lebih susah untuk menghandle itu dengan konstruktif gitu, dengan adaptif, dengan lebih baik gitu ya. Kalau kita orang yang easy going atau orang yang lebih luas atau fleksibel, itu memang diharapkan lebih membantu ke proses adaptasinya. Karena orang yang easy going atau fleksibel tuh pembawaannya kan santai. Ya udahlah, kalau memang aku sakit ya udahlah diterima aja. Toh aku masih bisa kok menikmati kebersamaan sama keluarga misalnya saat ini. Aku tidak perlu ditreatment di rumah sakit. Nah, jadi lebih bisa melihat sisi positifnya daripada sisi negatif dari akibat penyakitnya dia ini, gitu sih. Jadi lebih ke sana sih, Mbak Ramadia. Kalau Jadi yang lebih proses adaptasinya gitu. Oke. Ada yang mau ditanyain lagi mungkin? Kalau yang agresif gimana, Mbak? Kan tadi kalau yang perfeksionis sama kamu kan kayak satu paket gitu kan. Kalau yang agresif? Kalau yang agresif itu memang sumbunya lebih pendek gitu ya. Jadi kalau mungkin buat orang lain nggak apa-apa, mungkin buat dia bisa memicu kemarahan begitu. Nah, kalau orang-orang dengan dorongan agresif, jadi agresif karakter ya, atau dorongan kepribadian yang biasanya tuh dibawa dari lahir gitu ya. Bukan, jadi kalau misalnya memang ada dorongan agresif yang besar, kemudian si pasiennya ini dibesarkan di keluarga yang makin menguatkan si karakter agresifnya, maka jadi lebih kepribadiannya jadi lebih mantap di agresivitasnya ini tadi. Jadi kalau memang orangnya nih agresif, memang akan sulit untuk menerima. Kan biasanya orang agresif itu menangani segala kesulitan di emosinya dengan marah biasanya. Nah, rasa marah ini tadi yang kalau dalam model Kubler-Ross itu yang akan lama gitu masuk ke acceptance-nya. Jadi perlu proses yang lebih panjang daripada orang yang memang dari awal dia sudah menerima gitu. Jadi dampaknya ke sana sih, Mbak. Tapi kalau misalnya memang si pribadi yang agresif ini tadi akhirnya bisa memahami kondisinya atau bisa lebih lebih nerimo gitu, itu akan lebih mudah sih. Tetap akhirnya bisa beradaptasi dengan baik. Jadi memang sebetulnya itu pilihan sih. Kita menerima itu kan pilihan ya, kita mau menerima atau tidak menerima itu kan pilihan. Nah, memang karakter-karakter tertentu itu proses menerima itu butuh waktu gitu. Jadi mungkin kalau kita mengenal orang yang agresif dan terkena penyakit kronis, mungkin kita juga bisa berikan ruang tadi ya yang saya sampaikan, ruang untuk beliau berproses secara pribadi untuk menghadapi dirinya sendiri. Karena mungkin dia butuh itu gitu untuk menerima
untuk tenang menghadapi segalanya, gitu. Menghadapi pergumulan sakitnya ini ya maksudnya, gitu sih Mbak. Paham. Mbak, sebenarnya agresif itu bisa disebabkan karena pola asuh keluarga atau mungkin emang sifat atau mungkin ada orang yang awalnya nggak agresif jadi agresif atau gimana? Atau emang dari benar-benar yang udah lahir agresif atau udah ada potensinya, iya. Jadi agresif itu sebetulnya karakter. Jadi karakter tadi yang saya sampaikan itu adalah bawaan lahir. Nah, bawaan lahir itu dari mana? Termasuk salah satunya juga dari keturunan, gitu ya. Cuma memang karakter itu sifatnya potensi. Jadi bukan sesuatu yang pasti kalau dia lahir dengan gen agresif, gitu ya. Anggapannya itu pasti akan nanti jadi orang yang agresif. Itu juga belum tentu. Juga tergantung dari lingkungan yang membesarkan orang ini gitu ya. Kalau memang lingkungannya itu akhirnya mendukung atau menyuburkan si potensi agresi ini tadi, maka ya pasti dia akan gampang sekali jadi orang yang agresivitasnya makin tinggi. Akan berbeda dengan orang yang memang tidak punya bawaan karakter agresif, tapi dibesarkan di keluarga yang bisa memicu agresi. Mungkin agresinya kalau di orang A tadi itu bisa 10, kalau di orang yang B tadi yang tidak punya kecenderungan agresif atau karakter agresif secara biolog atau secara bawaan, mungkin agresifnya cuma 5 atau 6 gitu levelnya. Itu sih. Jadi memang itu dari dua sisi ya. Dari nature-nya, dari bawaan lahirnya ada, dari nurture atau dari lingkungan itu juga ada. Gitu sih, Mbak. Nah, itu nanti akan berbeda memang prosesnya. Itu sih. Paham. Mbak, kalau misalnya kalau orang yang agresif kan sumbunya pendek ya. Nah, sama orang yang emosian bedanya apa? Beda atau sama atau satu paket? Gini, kalau di masyarakat tuh memang emosian itu cenderung ke agresif gitu ya. Maksudnya kata-kata emosian itu ngarahnya ke marah gitu ya. Iya. Jadi kalau misalnya sesuai sama pakem di masyarakat sih memang emosian tuh sama dengan agresif sih. Marah gitu ya. Kalau marah memang agresif. Agresif yang tampak di verbal biasanya. Jadi sebetulnya agresif itu ada dua macam. Ada agresif verbal dan non-verbal. Kalau agresif verbal tuh kelihatan dari kata-katanya marah, nadanya tinggi, suaranya keras, begitu. Kalau agresif non-verbal tuh lebih ke bahasa tubuh, atau ke pandangan mata yang kayak di film-film psikopat tuh kan kelihatan orang psikopat pasti agresivitasnya nggak mungkin rendah ya, pasti tinggi. Tapi dia tidak menunjukkan itu dengan perilaku yang memukul, gitu kan nggak harus ya. Kayak kalau kita nonton film Korea yang baru-baru ini lagi hit itu, Mouse, itu kan sebetulnya si psikopatnya bukan psikopat yang gampang banget ke trigger gitu ya. Justru orang yang tenang, kalem, gitu. Tapi pandangan matanya kelihatan banget kalau dia itu agresif. Jadi mungkin kita bisa bedakan antara agresif yang verbal atau non-verbal. Si orang ini tuh lebih banyak kemana gitu. Karena nantinya akan beda sih. Gitu sih Mbak Rahmatia. Mbak, kalau misalnya sensitif sama perasa itu sama atau beda ya? Sama sih. Kalau sensitif secara emosional, iya sama dengan perasa. Jadi perasa tuh maksudnya lebih bisa mendeteksi perasaan orang lain gitu di sekitarnya atau sensitif terhadap perkataan orang lain ke dia. Kalau misalnya itu Mbak, kalau misalnya orang yang intuitif, yang intuisinya tinggi, itu apakah bisa dikatakan orang yang sensitif? Kalau di teorinya highly sensitive people, iya. Intuitif itu sama dengan orang yang sensitif. Jadi sensitif itu maksudnya dia bisa merasakan emosi dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya tanpa perlu orang itu melakukan sesuatu yang menunjukkan emosinya. Jadi kita secara intuitif menyadari bahwa oh orang ini tuh lagi nggak enak hati. Oh orang ini tuh lagi apa ya? Lagi menyembunyikan sesuatu gitu misalnya. Itu nggak bisa dijelaskan secara logis atau secara nalar gitu tuh susah ya karena itu intuisi.
Jadi seperti ya seolah-olah kita tahu aja gitu. Nah, iya benar banget. Orang intuitif, lebih ke situ sih Mbak. Terus biar tahu itu cuma perasaan aja atau emang sesuai sama kenyataannya gitu. Ya, kenyataannya itu gimana ya? Kan karena apa ya, nggak bisa dijelasin pakai kata-kata kayak cuma ya kerasa aja gitu kalau dia baru suasana hatinya nggak enak. Tapi nggak bisa dijelasin kayak ya kerasa aja gitu. Itu gimana ya Mbak? Ya, cuma perasaan kita aja atau itu kenyataannya emang seperti itu? Kenyataannya emang seperti itu. Oke. Kalau misalnya memang itu intuisi itu datang tiba-tiba ke kita tentang orang-orang yang dekat sama kita ya, untuk membuktikan itu cuma intuisi atau cuma dugaan saja tanpa dasar atau beneran, kita bisa tanyakan langsung nggak apa-apa. Jadi tanyakannya dengan cara guyonan atau bercanda gitu misalnya. Kamu lagi nggak enak hati ya? Atau kok tiba-tiba aku ngerasa kamu gini sih? Emang bener tak? Atau ada hari ini ada problem kah di kantor atau di sekolah? Atau problem sama teman, misalnya kita mengintuisi orang ini lagi ada masalah gitu. Nggak apa-apa, dicek aja, tapi ya dengan cara yang tidak serius gitu ya, kayak bercandaan. Tapi sebetulnya kita ngecek apakah intuisi kita ini benar atau enggak. Tapi kalau intuisi kita terhadap orang asing, nah itu tadi yang susah untuk dicek. Tapi kalau intuisi kita menyatakan bahwa orang ini berbahaya, misalnya nih ya, kita deket, terus kadang tuh kalau orang-orang yang intuisinya tinggi, itu seperti bisa nge-sense gitu, orang ini memang kok ada sesuatu yang bahaya ya kalau aku deket sama orang ini ya. Kalau memang Anda sudah membuktikan intuisi Anda memang kuat banget ya, lebih baik menghindar. Itu sih. Jadi kalau untuk ngecek benar apa enggak memang harus ditanyakan, harus dicek dengan realitanya ke orangnya langsung. Atau misalnya kita nggak bisa ke orangnya ya, tanya sama orang-orang terdekatnya dia gitu ya, yang kita sense tadi itu. Apa benar dia tadi habis dimarahi atau habis ada problem atau ada masalah gitu. Tapi intinya memang harus dicek. Hanya dengan cara itu sih, iya kita tahunya. Gimana kalau entah kenapa kayak kita tuh yakin banget kalau misal orang itu berbohong, tapi misal kita niat kayak semacam tanya ke orangnya langsung, yes, aku udah ngelakuin sih Mbak kayak yang Mbak sekarang. Nah, cuma orangnya itu nggak ngaku Mbak, tapi malah muter dan malah balik tanya ke aku dan dia malah ya aku nggak niat nuduh sih, tapi entah kenapa aku nggak tahu juga dia bohong apa gimana, aku juga nggak tahu, tapi instingku tuh bilang dia tuh A gitu, tapi nggak tahu sih sebenarnya gimana, cuma nggak mau ngaku aja dia gitu. Kalau memang memastikan orang itu berbohong atau enggak, kita harus cari bukti ya. Maksudnya kalau misalnya memang si orang yang kita duga berbohong ini ngomongnya kesana kemari gitu, kita harus cek apakah yang di alibinya dia itu benar apa enggak gitu. Tapi kalau memang dia muter-muter, nggak jelas gitu ya, memang susah sih untuk ngeceknya ya. Jadi ya mungkin lebih ngecek ke orang-orang di sekelilingnya saja dulu. Nanti dari data yang kita kumpulkan dari orang-orang di sekitarnya, kita bisa tanya lagi ke dia untuk membuktikan omongannya tadi itu benar atau enggak. Karena biasanya kalau orang berbohong itu sebetulnya kelihatan sih dari sikap tubuh. Jadi nonverbalnya orang berbohong sama nonverbalnya orang jujur itu beda banget. Tapi memang kalau kita nggak bisa ketemu orangnya langsung, atau kita nggak kenal betul sama orangnya ini, kalau kita bukan expert di situ memang susah. Jadi sulit membedakan gitu ya. Kayak misalnya pupilnya membesar atau enggak, kegelisahannya itu normal atau enggak. Nah itu kita nggak bisa bandingkan dengan kondisi normalnya dia. Tapi kalau memang orang itu deket banget sama kita, misalnya suami atau anak atau mungkin orang tua kita atau saudara, itu kita bisa lihat apakah bandingkan dengan kondisinya dia yang ketika kita nggak nge-sense bohong. Jadi ya kondisinya biasa gitu ya. Beda nggak dengan ketika kondisi kita rasa atau kita sense dia bohong.
Kalau misalnya awalnya orangnya tenang, terus ketika ngomong sama kita, jadinya jadi belingsatan gitu, nah ya itu mungkin tanda-tanda ke sana sih. Kalau dia berbohong gitu. Tinggal kita cari buktinya, karena kan nggak mungkin juga tanpa bukti kita menuduh orang ini bohong gitu ya. Itu akan jadi masalah, jadi masalahnya tambah besar nanti. Gitu. Jadi kalau mau ya pelan-pelan di gerilya mengumpulkan bukti. Itu sih yang paling bisa membungkam kalau memang dia bohong gitu. Itu Kalau sih. emang dari apa ya, kan ada tuh Mbak orang yang pembawaannya bener-bener santai, jadi mau dia marah, sedih atau gimana itu kayak Nggak ya kelihatan biasa aja. bedanya. Nah itu gitu Mbak. Wah, kalau itu yang berbohong profesional banget berarti. Iya, memang susah sih kalau orangnya easy going terus semua diajak bercandaan tuh susah kelihatan. Tapi kalau kita deket dan dapat trust-nya, biasanya ya kelihatan sih. Makanya tergantung kedekatan kita dengan si orang ini ya. Kalau orangnya itu kita deket banget, pasti nanti akan kelihatan celah-celah, apa ya, bukan celah, tapi seperti kita bisa memprofil lebih detail gitu. Orang ini tuh gimana sih sebetulnya? Di balik dia bercanda itu sebetulnya dia menyembunyikan apa? Karena kadang ada juga orang yang kelihatannya santai atau bercandaan, tapi sebetulnya dia di balik itu sedih gitu, atau ada pergumulan besar yang dia rasain gitu ya. Tapi karena memang dia nggak mau dinilai jadi orang yang mudah stres atau mudah khawatir, dia menutupinya dengan bercanda. Itu bisa juga memang. Mbak, ada nggak sih Mbak apa ya, cara untuk mengasah intuisinya kita? Untuk mengasah intuisi, Biar kuat banget. waduh, itu bawaan ya Mbak. Intuisi itu bawaan kalau Itu buat saya. bawaan. Iya, bawaan. Orang-orang yang highly sensitive people itu juga bawaan. Jadi bukan orang-orang yang kita bisa belajar mengasah intuisi ya. Kalau saya sih kurang percaya konsep bisa mengasah intuisi sih. Karena itu sesuatu yang given ya, apa ya, ya karunia gitu buat orang-orang tersebut. Kalau memang sudah punya potensi terus kita latih mungkin bisa. Tapi latihannya bentuknya gimana? Nah, saya nggak paham. Maksudnya itu tuh lebih ke parapsikologi ya. Jadi psikologi yang lebih ke supranatural gitu ininya. Apa ya? Penerapannya ke supranatural. Jadi saya nggak tahu prosesnya. Tapi yang saya percaya intuisi itu given sih. Memang berkat gitu ya. Berkat khusus yang Tuhan kasih ke manusia-manusia tertentu gitu. Mbak. Itu sih Mbak. Itu yang saya tahu ya. Minta maaf itu soalnya parapsikologi bukan keilmuan saya. Mbak, aku mau nanya satu lagi. Nah ini Mbak, kalau yang untuk bukti tadi kan ada apa ya? Perlu kan kayak bukti, misal kayak bukti konkret, gak cuma sekedar omongan, biar orangnya itu tuh percaya kalau kita itu tuh firasatnya tuh bener gitu Mbak. Soalnya aku sering banget kayak punya firasat nanti kejadian beneran, padahal itu apa ya, itu udah jauh apa ya, aku punya firasat orang ini tuh terus nanti itu mesti bener gitu Mbak, aku nggak tahu, dan aku tuh kayak mau jelasin ke orang lain kalau misalnya ada kesalahpahaman gitu Mbak. Aku pengen jelasin ke orang lain, aku tuh bingung karena aku tuh nggak punya bukti, tapi tuh firasatku tuh bener gitu loh Mbak. Nah itu dia buktinya itu gimana Mbak? Kalau dari tanya ke orang-orang itu kan nggak ada bukti konkret kayak yang maksudnya yang terlihat gitu loh Mbak. Jadi cuma sekedar pemahaman, jadi kan itu masih bisa dipatahkan gitu kan Mbak. Nah tapi kalau ada kayak bukti konkretnya itu Mbak, nah itu Mbak. Nah itu tergantung, ya saya paham sih. Tergantung dengan orang yang kita ajak ngomong tadi ya. Maksudnya orang itu percaya nggak sama intuisi kita. Kan biasanya kalau kayak gitu, mungkin kita ngomong sama si A nih kelihatannya bohong loh gitu ya. Nah, ini tergantung sama orang yang kita ajak bicara ini percaya nggak kalau kita punya intuisi. Nah kelihatannya kan Mbak Rahmatia ini punya intuisi yang kuat gitu ya. Bisa ngesense orang ini bohong atau ngesense orang ini memang ada problem gitu-gitu. Jadi
susah ya kalau untuk membuktikan apa dia berbohong atau enggak, itu susah memang sih. Jadi ya mau nggak mau untuk betul-betul membuat orang itu percaya ya harus ada buktinya. Dari sense itu tuh modal buat kita untuk cari bukti yang membuktikan sense kita tadi. Itu sih Mbak. Soalnya kalau kita cuma mengandalkan intuisi sih nggak semua orang percaya, kecuali ya tadi itu orang yang kita ajak ngobrol ini betul-betul tahu intuisinya Mbak Rahmatia ini kuat banget. Kecuali begitu jadi dia juga percaya. Gitu. Tapi kalau untuk si tertuduhnya memang mau nggak mau untuk betul-betul bisa bisa menunjukkan ke dia bahwa dia berbohong harus ada bukti yang jelas sih. Supaya fair gitu ya. Nggak dituduh tanpa dasar gitu. Iya benar. Jadi mau nggak mau nanya lagi. Oke, thank you banget Mbak Rahmatia pertanyaannya, seru banget ya. Thank you banget. Nggak kerasa nih kita waktunya udah jam 9 ternyata Mbak Nika, betul banget. Seru banget nih. Jadi Mbak Nika memang kalau misalnya dari berbagai macam penyakit kronis ini kalau misalnya dirunut tuh panjang banget ya Mbak ya. Mulai dari tadi kita ditanya ada masalah juga tentang intuisi, ini kayaknya udah terlalu lebar ya dengan konsep dari si penyakit kronis itu, karena ada beberapa poin yang soalnya Mbak Rahmatia nanti kalau makin lebar kemana-mana malah makin gak nyambung dengan topik kita, karena topik kita kesejahteraan secara penyakit kronis. Nanti Mbak Nikenya bukan jadi psikolog, malah nyari jadi ilmu perdukunan nanti kalau masalah intuisi ya, karena di mana-mana ilmu yang kayak gitu emang susah, itu emang udah benar-benar dari Tuhan gitu ya. Gitu. Sip ya, semoga bisa terjawab semua pertanyaannya tadi. Mbak Dita nggak mau nanya nih, tumben Mbak Dita nggak nanya. Iya, tumben Mbak Dita nggak nanya. Ya, biasanya nanya terus nih Mbak Dita. Jalan-jalan itu. Oke, sip. Nggak kerasa nih Mbak Niko, kita udah jam 9. Mbak Niko boleh dong dikasih penutupnya. Kira-kira apa sih yang perlu kita perhatikan sebagai caregiver ataupun misalnya sebagai survivor yang memang berhubungan erat dengan si penyakit kronis ini? Silakan. Oke, jadi memang proses yang paling penting dalam diagnosis penyakit kronis ataupun dalam proses pengobatan selanjutnya itu adalah kemampuan kita beradaptasi. Itu yang betul-betul akan menentukan apakah kita tetap sehat mental sampai nanti ke depannya, jauh ke depan gitu ya. Nah, untuk bisa kita beradaptasi dengan baik memang proses yang harus kita jalani itu tidak ringan, tidak mudah gitu ya. Kita harus berhadapan dengan banyak perasaan negatif tadi seperti cemas, kemudian perasaan bersalah, perasaan depresi, bahkan kondisi depresi juga harus kita hadapi. Jadi memang kalau kita tidak punya karakter yang tadi saya bilang easy going tadi, itu tetap bisa kita pelajari. Jadi jangan hilang harapan bahwa kalau saya sudah depresi, saya sudah merasa bersalah, saya sudah merasa cemas seperti ini tuh kayak nggak ada jalan keluar. Semua bisa dikelola begitu. Jadi kalau kita punya kepercayaan itu, kita bisa melihat harapan ke depan ini akan ada jalan keluar untuk segala yang kita alami saat ini, termasuk penyakit kronis yang mungkin kalau kanker atau betul-betul penyakit yang vonisnya memang berat banget, atau apalagi stadiumnya sudah akhir, itu tentu seperti kayak disambar geledek gitu ya. Tapi itu pun saya melihat banyak pasien yang bisa survive secara emosional, meskipun kondisi fisiknya jauh di bawah kesejahteraan fisik yang normal sebetulnya. Tapi semua itu berbalik lagi ke diri kita. Kita mau memilih apa sebetulnya? Mau memilih untuk menerima atau kita mau menghabiskan energi yang tadi penting atau berharga buat kita itu untuk menolak itu semua gitu. Jadi ya itu semua ada di tangan kita. Kita bisa memilih. Tadi seperti yang disampaikan oleh quotes di akhir tadi bahwa happiness is choice, is by choice, bukan sesuatu yang chance yang kita dapat gitu. Jadi itu sih yang mau saya tekankan Teh.
Oke, seru banget ya. Jadi kalau kesehatan itu memang balik lagi ke diri kita sendiri. Pilihan ya, semua itu pilihan ya. Sama kayak pilihan mau hidup sehat, pilihan hidup mau bahagia itu balik lagi. Iya, dia robot aku keluar. Jadi tergantung pilihannya. Jadi tergantung pilihannya sendiri. Oke. Seru banget, Mbak Nike. Thank you banget ya. Sudah maraton ngisi di LWS hari ini. Dari Kulwap terus langsung ke webinar. Oke. Sip, teman-teman yang lain, terima kasih banget ya. Mohon maaf banget kalau misalnya tadi ada yang saya putus ataupun yang lainnya karena memang kita keterbatasan waktu dan lain sebagainya. Meskipun boleh ngobrol sendiri Mbak Rahmatia. Betul, nanti bisa diskusi langsung dengan Mbak Nike kalau misalnya mau ada pembahasan lebih lanjut gitu ya. Tapi karena webinar kita memang waktunya terbatas. Ditambah lagi kalau mau jujur aku tuh sedang kelelahan. karena ini bukan jasa aku buat jadi momen masalahnya. Aku kelelahan gitu. Jadi ya kita selesaikan jam 9 ya supaya saya bisa tidur lebih awal gitu ya. Dan lain sebagainya. Oke, thank you banget Mbak Rahmatia, Mbak Dita, Lisa, Mbak Silvi, sama Mbak Nike. Semoga terus betah ya di LES, gali terus informasi yang pengen teman-teman dapatkan, kemudian teman-teman bantu diri teman-teman dulu, baru nanti teman-teman bisa membantu orang-orang di luar sana, atau teman-teman terdekat atau saudara-saudara terdekat yang memang butuh bantuan secara mental. Karena prinsip keselamatan itu adalah selamatkan dulu diri kalian, baru kalian bisa menyelamatkan orang lain gitu ya. Jadi pastikan teman-teman sehat dulu secara mental sebelum teman-teman pengen ngebantu orang-orang di sekitar kalian sehat secara mental. Itu paling penting banget ya. Jadi mari kita berjuang bersama-sama supaya punya hidup yang jauh lebih sehat secara mental, karena bahagia belum tentu juga sehat secara mental gitu ya Mbak Nike ya. Betul. Udah cocok aku jadi motivator ya. Udah cocok jadi motivator. Udah jadi luar mapro teh. Aku udah cocok menjadi motivator ini intinya gitu. Jadi jangan dulu kita pengen apa ya. Saya sering banget nih kalau misalnya ada beberapa member psikolog, member LES kalau misalnya cerita sama saya selalu bilang, pertama, saya bukan psikolog, jadi jangan pernah cerita sama saya. Karena nanti takutnya feedback yang diharapkan tidak sesuai, karena saya tidak punya skill itu. Yang kedua, saya selalu bilang, jangan mengandalkan saya terlalu banyak. Semakin kamu mengandalkan orang lain, semakin mental kamu tuh tidak terbantukan. Justru mental terbantukan itu kalau misalnya kita bisa membantu diri kita berdaya. Bukan diberdayakan oleh orang lain. Jadi minta tolong terus ke orang supaya berdaya. Tapi justru diri kita sendiri yang harus mampu berdaya. Itu yang selalu saya bilang ke beberapa teman-teman member gitu. Kayaknya sadis banget ya foundernya. Enggak, ini belajar tegas bukan sadis guys. Realistis. Betul, realistis. Kita harus belajar realistis. Karena saya juga harus sehat gitu ya. Oke, sip. Terima kasih banget ya teman-teman semuanya. Selamat istirahat. Mbak Dita, hati-hati di jalan. Yang malam mingguan ya Mbak Dita ya. Udah. Semuanya, selamat istirahat. Bye-bye. Terima kasih.